yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para asatid, guru-guru kami semuanya yang semoga dimuliakan Allah SWT. Wabil khusus guru kami semuanya Al-Mukarram wal Mahbub Ad-Da'i ilallah Kang Ustadz Bana Elbana. Alhamdulillah jamaah hadirin rahimakumullah, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah dapat hadir muwajahah, menyambung silaturahim, sholawatan, zikiran kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Tadi siang saya ditelepon sama Kang Haji Bisri. Begini teleponnya. Yo, nama Asun Yo ya. Yo, Kang Tausia, Kang Ping itu je. Mboten Kang, harus pakai bahasa Indonesia sebab ada orang Bandung ini, ada orang Sunda. Bukan Kang, yang ceramah bukan ceramah, yang ngomong insya Allah nanti malam saya. Begitu Kang Bana. Tadi siang Kang Haji Bisri, saya mau cerita Prabu Siliwangi. Jadi ini bukan ceramah, tapi adalah cerita tentang sejarah kisah. Ini pas kebetulan adalah Agustus, sebentar lagi itu beberapa hari ke depan kita akan Agustusan, dan semoga Allah jaga kita semuanya untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Ini ceritanya, insya Allah waktunya 15 menit. Kalau 15 menit belum selesai, insya Allah. Jadi pada zaman dahulu kala, di tanah yang tandus, gersang, kering kerontang, padang pasir yang menghampar luas, matahari panasnya membakar kulit, tersebutlah kisah Ismail kecil dan Ibu Siti Hajar yang mulia ketika ditinggalkan oleh suaminya. Siapa suaminya Siti Hajar? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mencari air kehausan, bolak-balik selama 7 kali. Maka kemudian jadi simbol apa? Haji. Namanya sa'i. Begitu mencari tidak dapat air, ternyata air itu tumbuh dan memancar dari kakinya Ismail kecil. Ini sejarah. Kemudian setelah dewasa, Allah firmankan kepada kekasihnya yang mulia Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail apakah menolak? Tidak pernah menolak, tetapi selalu menurut berbakti. Aku siap, ibaratnya gampangnya cerita. Aku siap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang disembelih digantikan oleh Allah, yaitu domba. Itu adalah wujud perjuangan pengorbanan. Kemudian zaman berganti, masa berlalu, hari-hari berjalan sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampailah pada masa atau zamannya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mendakwakan agama Islam, agama yang mulia, apakah beliau tidak ada rintangan? Justru rintangan, cobaan, musibah, ujian datang silih berganti, aral melintang menghalangi jalan dakwah beliau. Beliau dikatakan gila, dikatakan gendeng oleh orang-orang Taif. Tapi apakah kemudian beliau membalas? Tidak. Rasulullah mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Begitu juga zaman sahabat. Ketika sahabat Bilal diberikan karunia oleh Allah berupa hidayah, walaupun menjadi budak, dia telah mengenal agama Islam. Disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy di tengah padang pasir yang begitu panas.
ditindih di atas badannya ditindih di atas badannya adalah batu. Apa yang dijawab oleh sahabat Bilal ketika kata mereka, kembalilah kepada agama leluhurmu, agama nenek moyangmu, katakan Tuhanmu Lata, Uzza. Apa yang dijawab oleh Bilal? Ahad, 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 Allah, Allah, Allah. Itu perjuangan dan pengorbanan. Begitu selanjutnya pada masa wali-wali, para wali-wali, Kanjeng Gusti Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati adalah putra terbaik daripada Syarif Pemudaim, atau yang ketika belum menjadi istrinya Syarif Abdullah bernama Nyimas Ratu Rara Santang. Saudaranya siapa? Saudaranya Pangeran Walang Sungsang. Siapa Pangeran Walang Sungsang? Kita kenal, kemudian dikenal sebagai Mbaku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Putra siapa? Nyi Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang. Kang bisa ngacung. Anaknya siapa? Anaknya siapa je? Prabu Siliwangi, bukan Prabu Ali ya, awas. Ini sejarah, kita harus kenal Cirebon ini. Di Cirebon ini ada suatu daerah yang namanya dikatakan pusar bumi. Pusar bumi itu pusarnya jagat, tengah-tengahnya jagat itu di Cirebon. Itu kata orang. Wow, a'lam bisawab. Nah, Prabu Siliwangi menurunkan orang-orang mulia, menurunkan seorang wali kutub. Siapa? Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Apa wali kutub itu? Wali kutub itu adalah pimpinannya para wali pada zamannya. Dalam kitab Qatrul Goes, jumlah para wali itu 100. Dalam kitab Qatrul Goes, jumlah para nabi 124.000 nabi. Yang diangkat jadi rasul 313. Yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi. Kemudian ada Nabi Ulul Azmi. Nah, para wali setiap zamannya berjumlah 124.000 para wali. Ada yang masyhur, ada yang masyhur. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal, artinya tersembunyi. Bisa jadi Kang Mas Rohin adalah seorang wali masyhur, kekasihnya Allah yang tersembunyi. Bisa jadi Kang Ali Sumiani. Tapi kalau yang masyhur, contoh zaman sekarang, almarhum almaghfurlah Kiai Haji Zakaria Budi Ketileng, itu katakan Mustafa Akil pada suatu ketika pada pengajian umum bahwa Kiai Haji Zakaria adalah seorang wali. Ini termasuk wali masyhur. Zaman para wali-wali, Wali Songo, kemudian selanjutnya generasi berikutnya. Lah ini sejarah. Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Mas Ratu Rara Santang mencari agama Islam melalui hutan belantara, melalui lembah ngarai, sungai-sungai. Demi apa? Demi mencari agama Islam, demi mencari Allah, demi mencari Gusti Nabi Muhammad SAW. Penuh dengan air mata, penuh dengan suka duka, untuk mencari apa? Mencari Gusti Allah. Zaman pun terus berlalu, sampailah pada zaman perjuangan. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Sebentar lagi 17 Agustus. Semoga boleh nanggap organ ya Allah. Semoga pengajian ya Allah. Amin, amin. Ya. Nah, sebentar lagi 17 Agustus. Kita tahu sejarah bahwa dulu Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman, walaupun beliau sakit parah, ditandu, perang bergerilya, memasuki hutan-hutan, memasuki sungai-sungai, melewati sungai-sungai. Demi apa? Demi sebuah kemerdekaan, demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waktu Bung Tomo, Surabaya dikenal pada sekarang sebagai 10 November adalah Hari Pahlawan. Ketika hendak menyerang Belanda, agresi kedua, Belanda diikuti atau dibonceng sekutu. Ya.
siapa namanya? Bung Tomo. Bung Tomo akan menghantam, akan menyerang Belanda. Tapi apa kata Mbah Hasyim Asy'ari? Tunggu wahai anakku. Kita akan menunggu kiai-kiai dari Cirebon, kiai-kiai Jawara dari Cirebon, Mbah Soleh Benda Kerep, Mbah Soleh Bendo, Mbah Kiai Abdul Penguragan, Mbah Kiai Abdul Jamil Buntet, Mbah Syamsuri Wanantara. Mereka 5 orang ditunggu oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Begitu waktu mereka datang, perang langsung, genderang perang langsung ditabuh. Perang! Allahu Akbar! Seperti itu semangat heroik Bung Tomo dan pasukannya luar biasa. Maju tak gentar, kan begitu. Mengusir penyerang. Itu dulu Masya Allah luar biasa. Mbah Subhi Parakan luar biasa. Di daerah-daerah saling unjuk kekuatan. Bahkan ketika zaman sekarang ada ninja Banyuwangi, itu orang-orang Nahdlatul Ulama. Punten ya, gegerku bahasa Indonesia apa? Ini apa? Punggungnya ditulis oleh Kiai Haji Nasruddin, termasuk mungkin Kang Mas Rohin. Ditulis belakang. Ditulis kasus ninja Banyuwangi presidennya Gus Dur. Ditulis oleh Kiai Haji Nasruddin, tidak boleh mandi. Ini apa? Perang melawan kemungkaran. Ini sejarah. Sekarang beberapa hari yang lalu kita melewati hari raya Idul Adha. Hari raya agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana di seantero jagat ini hewan-hewan ternak disembelih. Itu simbol. Ayo kita sembelih hawa nafsu kita. Kita alirkan darah kemungkaran kita, darah kemunafikan kita. Menuju kemana? Menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini ini salah satu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktu yang giat, dikiran yang giat, ngaji ning kang bana kang wekel. Ngaji ning sapa bae kang wekel, menggawe kang wekel. Demenan aja. Aja lho demenan punten ya. Iso lho punten belok demenan. Cuma wadone marek dewek waduh. Punten beli membodo ya aja. Anu kang wong kuliahan yo. Jeung dosene kon marek yo, kon marek ning Losari yo, mampir ning isun. Balik-balik esuk kon ngaturaken isun. Ndak kata wong beli bagus mekene lho payu. Wah, beli aku. Isun duwe ajian Kembang Jaya Kusuma. Panji ana lho, ya. Dadi maksudnya ayo, ya. Rayo wis lewat area agung. Eson ngikuti perjalanan mereka para pejuang-pejuang kita itu. Ya, ngikuti pejuang-pejuang kita pada ibadah ning Gusti Allah, ibadah kang wekel, berjuang kang wekel, ya. Insyaallah engkau bahagia lahir batin, bahagia dunia akhirat. Nah, berhubung bubur sapi wis teko, ya, saya cukupkan sampai sekian. Moga-moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.